Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits atau kama qala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti, yang kami hormati Ayahanda Direktur Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah Kiai Haji Ahmad Fauzan LCMAI, yang kami hormati Kiai Haji Basri Hasan serta para asatidz, wali santri dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menjadikan kita hidup bersaudara, dan dengan ridha-Nya lah kita dapat dipertemukan dalam suasana kekeluargaan, suasana kebersamaan kita hari ini, Ahad tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2021 Masehi, bertempat di Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti pada acara tasyakuran santri kelas akhir Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti. Dengan diliputi rahmat salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai tolak ukur kita dalam menjalankan syariat agama Islam. Semoga kita tergolong umat beliau yang senantiasa mengikuti jejaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan syafaat Rasulullah akan selalu tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya mujiras sa'ilin. Hadirin yang berbahagia, untuk menghemat putaran jam berlaju, saya selaku pemandu acara akan membacakan formasi acara yang akan kita gelar pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama, yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, laporan penilaian. Acara yang keempat, prosesi kelulusan. Ikrar alumni menempati tangga acara kami yang kelima. Acara yang keenam, pemberian kenang-kenangan kepada alumni terbaik. Sambutan-sambutan merupakan mata rantai acara kami yang ketujuh. Acara yang ke-8, Khatmul Quran, dan acara pada sore hari ini akan diparipurna dengan pembacaan doa. Mari kita memasuki acara kita yang pertama, yaitu pembukaan, yang akan dibuka langsung oleh Kiai Haji Basri Hasan. Kepada beliau kami haturkan. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته يوم الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويغفرهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة، لمن حزبهم يرزقنا محبتهم بها في زمن بشفاعته وبحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين الله يقدس فيها ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا ولما علمناه الذي العلم وصانا بالدعاء مسعود مختار ميمونة السعيد حج السعادة محروسة فلهم ارحمهم وعافهم وعافهم وانزل في قبورهم نور ورحمة ونعم بكمالة النظر والكريم خير من ذلك قبور راض من رياض إنه لا تجعل قبره فردا منه. الله قلوب يغفر الذنوب ويستغفر ويشفي الكروب ويقضي الديون. وإن الله تعالى يسهل لنا الأمور مر الأبدان والصدور. إن الله تعالى يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل لا يسر المدينة المروة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل سنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar tiada kendala. Amin amin ya rabbal alamin. Innahu Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Baiklah para hadirin yang berbahagia, acara kita yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ivan Maulana. Kepada bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسوف يعطيك ربك
Alam wajibka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kita yang ketiga yaitu laporan penilaian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek penilaian kelas akhir Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Nomor 1, nomor induk 592, keilmuan 18,3, al-bahthu 3,5, akhlak 7,5, kelengkapan kitab 2,5, ibadah 7, praktek mengajar 4, kedisiplinan 3, ketaatan 3, kepemimpinan 3,2, keterampilan 3, kerajinan 3,5, kebersihan 3,2, jumlah nilai 61,7 dengan predikat lulus. Nomor 2, nomor induk 599, keilmuan 18,9, al-bahthu 3,2, akhlak 9, kelengkapan kitab 0, ibadah 5, praktek mengajar 2,5, kedisiplinan 2,5, ketaatan 3, kepemimpinan 3, keterampilan 2,5, kerajinan 2,7, kebersihan 2,7, jumlah nilai 55 dengan predikat lulus. Nomor 3, nomor induk 605, keilmuan 17,7, al-bahthu 3,1, akhlak 10,5,
kelengkapan kitab 1,5, ibadah 7, praktek mengajar 3, kedisiplinan 3,5, ketaatan 3,5, kepemimpinan 3,2, keterampilan 3,2, kerajinan 3,5, kebersihan 3,5, jumlah nilai 63,2 dengan predikat lulus. Nomor 4, nomor induk 597, keilmuan 17,7, al-bahfu 3, akhlak 7,5, kelengkapan kitab 0, ibadah 5, praktek mengajar 2,5, kedisiplinan 2,5, ketaatan 2,7, kepemimpinan 3, keterampilan 3,2, kerajinan 2,5, kebersihan 3, jumlah nilai 52,6 dengan predikat lulus. Nomor 5, nomor induk 604, keilmuan 17,7, al-bahfu 3, akhlak 6,7, kelengkapan kitab 0, ibadah 6, praktek mengajar 3,5, kedisiplinan 2,5, ketaatan 2,5, kepemimpinan 3,5, keterampilan 3, kerajinan 2,7, kebersihan 2,7, jumlah nilai 53,8 dengan predikat lulus. Nomor 6, nomor induk 603, keilmuan 20,7, al-bahfu 3,7, akhlak 9, kelengkapan kitab 0, ibadah 6,5, praktek mengajar 3,5, kedisiplinan 3, ketaatan 2,7, kepemimpinan 2,5, keterampilan 2,5, kerajinan 3, kebersihan 3, jumlah nilai 60,1 dengan predikat lulus. Nomor 7, nomor induk 600, keilmuan 17,7, al-bahfu 3,1, akhlak 8,5, kelengkapan kitab 0, ibadah 4, praktek mengajar 2,5, kedisiplinan 2,2, ketaatan 2,5, kepemimpinan 3, keterampilan 3,2, kerajinan 2,5, kebersihan 2,7, jumlah nilai 51,9 dengan predikat lulus. Nomor 8, nomor induk 606, keilmuan 17,4, al-bahfu 3,1, akhlak 7,5, kelengkapan kitab 0, ibadah 6, praktek mengajar 3,5, kedisiplinan 2,5, ketaatan 2,5, kepemimpinan 2,5, keterampilan 2,5, kerajinan 2,7, kebersihan 3, jumlah nilai 53,2 dengan predikat lulus. Nomor 9, nomor induk 613, keilmuan 18, al-bahfu 3, akhlak 9, kelengkapan kitab 0, ibadah 6,5, praktek mengajar 3, kedisiplinan 2,5, ketaatan 3, kepemimpinan 3, keterampilan 2,7, kerajinan 2,7, kebersihan 3,2, jumlah nilai 56,6 dengan predikat lulus. Nomor 10, nomor induk 610, keilmuan 17,7, al-bahfu 3, akhlak 7,5, kelengkapan kitab 0, ibadah 5, praktek mengajar 2,5, kedisiplinan 2,5, ketaatan 2,7, kepemimpinan 2,7, keterampilan 2,5, kerajinan 2,7, kebersihan 3, jumlah nilai 51,8 dengan predikat lulus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama acara kita yang keempat, yaitu prosesi kelulusan. Kami mohon kesudiannya kepada Ayahanda Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti, Kiai Haji Lailur Rahman LC, untuk berdiri. Prosesi kelulusan alumni ke-29 Madrasah Ummul Qura At-Tarbiyah Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suhuti. Ahmad Syaifuddin, putra dari Bapak Fadilah dan Ibu Ummul Rahmah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 2 Desember 2002. Alamat Kangenan. Muhammad Nuruddin, putra dari Bapak Muhammad Sayyidin dan Ibu Muslihah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 29 Juli 2002. Alamat Maddis. Muhammad Maulidi, putra dari Bapak Barnawi dan Ibu Settina. Tempat tanggal lahir Pamekasan 28 September 2002. Alamat Pangandaran. Muhammad Faisal Ansari, putra dari Bapak Sahroji dan Ibu Marwiyah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 12 Desember 2002. Alamat Pacempah. Muhammad Haris, putra dari Bapak Muhammad Ja'far dan Ibu Siti Ramlah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 12 Maret 2002. Alamat Toranan. Ahmad Zaki Maulana, putra dari Ustadz Haji Maulana dan Ibu Muflihah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 18 September 2003. Alamat Larangan Badung. Abdurrahman Akbar, putra dari Bapak Zaifi Effendi dan Ibu Sufiyah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 20 Oktober 2002. Alamat Pangaporan. Muhammad Yusril Baidawi, putra dari Bapak Ahmad Baidawi dan Ibu Khairiyah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 3 Februari 2003. Alamat Pacempah. Ruslan Nawawi, putra dari Bapak Nawawi dan Ibu Zahra. Tempat tanggal lahir Pamekasan 6 Desember 2002. Alamat Bolangan Haji. Taufikur Rahman, putra dari Ustadz Haji Lukman dan Ibu Hajjah Fadilah. Tempat tanggal lahir Pamekasan 21 Maret 2002. Alamat Larangan Badung. Dimohon duduk kembali.
Ajaran selanjutnya yaitu ikrar alumni. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sudah sekian tahun lamanya Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti Pangaporan Pelakpak Pamekasan telah mengajari kami, telah mendidik kami, telah membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tidak tahu apa-apa hingga menjadi dewasa seperti sekarang ini. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam tingkah laku, dan dewasa dalam berakhlak. Di pondok yang kami cintai ini, kami telah banyak memperoleh ilmu dan pengalaman sebagai modal dan bekal kehidupan yang sangatlah berharga nilainya untuk melangkah dalam hidup kami selanjutnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh engkau wahai pondokku, engkau sangatlah berjasa kepada kami, maka kami mengingat kami adalah alumnimu, kami adalah cerminmu, kami adalah penyambung tugas sucimu ke tengah-tengah masyarakat luas. Dan kami menimbang bahwa engkau wahai pondokku harus berkembang maju dalam menjalankan tugas sucimu, menyebarkan ilmu-ilmu agama. Engkau wahai pondokku akan maju apabila alumni dan santrimu maju. Wahai pondokku, engkau merupakan salah satu wadah yang sangat utama dalam menegakkan agama Islam di tanah air Indonesia ini. Maka dengan ini kami adalah alumnimu berikrar, insyaallah kami berusaha sebisa mungkin untuk mengharumkan nama baikmu.
kami akan berjuang meneruskan cita-citamu dalam menjunjung tinggi kalimat Allah di tengah-tengah masyarakat nanti. Setidaknya kami harus menjaga diri kami dan keluarga kami dari siksa api neraka sesuai dengan firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya doamu wahai pondokku, bimbinganmu wahai pondokku tetap kami harapkan meskipun kami jauh darimu. Dan maafkan kami atas segala kesalahan dan kejanggalan yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wahai pondokku, pondok pesantren Ummul Qura Asyuti, engkau senantiasa di hati kami. Pengaporan 20 Ramadan 1442 Hijriah, 2 Mei 2021. Kami yang berikrar, alumni angkatan ke-29. Muhammad Maulidi, Ahmad Zaki Maulana, Muhammad Isril Baidawi, Ahmad Ruslan Nawawi, Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Ajaran ke-6, pemberian kenang-kenangan kepada alumni terbaik berdasarkan hasil musyawarah Dewan Asatidz beserta Direktur Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah pada tanggal 1 Mei 2021 tentang alumni terbaik. Maka penghargaan alumni terbaik diberikan kepada Muhammad Maulidi, putra dari Bapak Barmawi dan Ibu Saktina, alamat Pengaporan, dengan jumlah nilai 63. Kepada alumni terbaik angkatan ke-29 kami mohon untuk maju beserta walinya. Dan kami mohon kesediaannya kepada Ayahanda Direktur Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah untuk memberikan kenang-kenangan. Kenang-kenangan selanjutnya akan diberikan oleh Ketua DIAS.
Kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Memasuki acara kita yang ketujuh, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari kelas akhir. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami, pembimbing jiwa kami, sekaligus orang tua kami di pondok tercinta ini, Kiai Haji Lilur Rahman LC. Semoga Allah memanjangkan dan memberkahi umur beliau serta senantiasa diberikan kesehatan, bahagia hidup beliau dan keturunannya mampu meneruskan tradisi dan mewujudkan cita-cita beliau. Yang mulia Kiai Haji Zainal Arifin Suyuti beserta keluarga besar Patobin, Kiai Haji Basri Hasan, Kiai Haji Wasil Hasim dan keluarga yang lain. Sungguh doa-doa para beliau, bimbingan dan pengawasan beliau terhadap kami merupakan mahkota yang tak ternilai harganya. Yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzan LC MAI, sungguh kami bangga dan bersyukur dapat dididik langsung oleh dua generasi sekaligus, generasi pendiri dan generasi penerus perjuangan pondok tercinta ini. Para asatid dan seluruh pengurus pondok serta para hadirin yang sangat kami hormati. Wabil khusus orang tua kami, lihatlah kami, anakmu ini mampu berdiri dalam acara yang sangat agung, di mana jumlah lulusan tak sebanding dengan teman-teman kami yang masuk dari 18 orang hanya tinggal 10 orang. Itu adalah hasil jerih payah dan doa yang bergelombang terus menerus agar kami tidak berhenti mondok di pondok tercinta ini. Sebab hanya pemuda-pemuda terpilih yang hanya bisa lulus dari Madrasah Ummul Qura At-Tarbiyah ini. Almarhum Kiai Haji Suyuti Mukhtar pernah berkata, engkau tak putus santri asal bungan, tapi engkau putus santri setaat. Kami mohon doa hadirin terutama para guru-guru kami, semoga kami yang lulus ini termasuk dari ucapan almarhum Kiai Haji Suyuti Mukhtar adalah santri yang taat pada Allah, pada Rasulnya, pada guru dan pada orang tua kami. Semoga suatu saat santri Ummul Qura asal bungan banyak dan semuanya termasuk dari gaul Kiai Haji Suyuti, yaitu santri yang taat, mafhum muwaffaqahnya asal bungan tapi tak taat, tak eka butuh. Asal bungan tapi taat pasti eka butuh. Sebagaimana Dawah Mudir pada acara pekan perkenalan kami, santri Ummul Qura hanya dibekali berbagai kemampuan dasar. Jika ingin profesional baik dari segi ilmu ataupun kemampuan,
maka tidak boleh hanya mencukupkan pendidikan selama 6 tahun di Madrasah Ummul Qura At-Tarbiyah ini. Jika ingin lebih memperdalam, maka harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti teman kami Ahmad Zaki Maulana yang akan melanjutkan pendidikan agamanya ke Yaman. Memang secara keilmuan kami tak seperti pondok-pondok lain yang dididik khusus untuk menguasai salah satu bidang keilmuan, tapi ada kelebihan yang mungkin tidak bisa dapat dikembangkan pendidikan lain, yaitu kedewasaan, dewasa dalam berfikir, manajemen dan kepemimpinan. Kedewasaan ini tidak bisa dipelajari karena kedewasaan ini atau ilmu tingkah menurut Kiai Haji Suyuti adalah kitab putih, tidak ada bukunya. Untuk memperoleh harus melalui latihan, gembelengan, kebiasaan dan tradisi yang diciptakan oleh pondok. Dari kedewasaan inilah jadilah santri lulusan pondok pesantren Ummul Qura Asyuti menjadi manusia siap pakai, siap berkiprah di masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Jika masyarakatnya adalah masyarakat kitab kuning, maka dia sudah punya kunci untuk secara mandiri menguasai kitab kuning. Jika masyarakatnya adalah masyarakat teknologi, maka dia akan menguasai teknologi, demikian seterusnya. Maka dari itu tak ada kata yang pantas kami haturkan sebagai bentuk terima kasih yang tak terhingga kepada pondok ini, kepada pengasuh, pimpinan, keluarga pondok, asatid, pengurus, alumni dan seluruh komponen pondok yang mencetak kami seperti sekarang ini. Hanya bisa berucap jazakumullah khairul jaza. Mohon doa dari seluruh yang hadir, terutama guru-guru kami, semoga kami tetap dan semakin menjadi manusia yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Meskipun kami sedikit, tapi kami percaya kepada pidato proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Soekarno, berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Lailur Rahman LC kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama kali betul-betul syukur ke Allah atas berdana acara tasyakuran anak betul kaulah sampun 6 tahun digembleng berturut-turut di pondok pesantren ini dan disekolahkan di Madrasah Ummul Qura At-Tarbiyah. Jadi pondoknya mana? Pondok pesantren Ummul Qura Asyuti, madrasahnya ayama Madrasah Ummul Qura At-Tarbiyah. Alhamdulillah, ini mungkin yang keberapa kalinya sudah? 29. Jadi ke-29 kita sudah mengeluarkan setelah 6 tahun digembleng.
29 tambah 6 berarti 35 tahun kita sudah resmi mendirikan Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah. Tepatnya tahun 1986. Tujuannya ya ingin betul-betul mendidik, bukan hanya memberi ilmu. Maka dalam aspek penilaian lulus punten, kita bukan dititik beratkan kepada keilmuan. Di sini ada 12 aspek yang jumlahnya nilai itu adalah 100. Hanya memang keilmuan mempunyai nilai 30 dari 100. Al-Bahthu mempunyai nilai 5 dari 100. Akhlak mempunyai nilai 15 dari 100. Terus kitab, kelengkapan kitab, jadi kitab semenjak kelas 1, buku-buku semenjak kelas 1 sampai kelas 6 tidak boleh hilang. Itu kelengkapannya dinilai, yang nilainya 5 dari 100. Ibadah setiap hari sejak kelas 1 sampai kelas 6 itu mempunyai nilai 10 dari 100. Praktek mengajar mempunyai nilai 5 dari 100. Kedisiplinan selama di pondok mempunyai nilai 5 dari 100. Ketaatan 5 dari 100. Kepemimpinan pasti dia mengalami dalam memimpin. Semenjak kelas 4 kita sudah diberi kesempatan untuk memimpin. Kelas 5, kelas 6 pertengahan tahun, baru setelah kelas 6 pertengahan tahun mereka bebas untuk memimpin, diberikan kepada adik-adiknya yang masih kelas 5. Itu nilainya 5 dari 100. Keterampilan mempunyai nilai 5 dari 100. Kerajinan 5 dari 100, kebersihan mempunyai nilai 5 dari 100. Semuanya nilai-nilai aspek ini berjumlah 100. Tadi kalau ada yang namanya nomor 1 dengan nomor induk 592 dengan jumlah nilai 61,7, itu berarti 61,7 dari 100. Di antaranya tadi keilmuan dapat 18,3, berarti itu 18,3 dari 30. Keterampilan dapat 3, berarti itu 3 dari 5. Lumayan 3 dari 5, berarti lebih dari setengahnya. Inilah gambaran sementara mengenai apa yang sebetulnya kita bentuk anak ini. Bukan hanya keilmuan. Kebun apa? Makanan pinter tak taat cong. Apa artinya? Banyak profesor cok-cok. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu diketahui oleh terutama wali santri. Maka dengan ini, dengan apa yang telah kata-kata sambutan dari wakil alumni, nah, itulah memang pondok. Jadi ke depan mereka sudah mempunyai gambaran dasar untuk maju ke depan. Maka akhir dari ikrar itu supaya harus minimal bisa menjaga qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu saja berat. Berat menjaga diri, menjaga keluarga biar tidak masuk neraka, berat. Maka perlu perjuangan. Memang setan, iblis laknatullah alaih mengatakan pada Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum
al-mukhlasin. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, demi keagunganmu, demi kudratmu, la ughwiyannahum, pasti betul-betul kami sesatkan, saya sesatkan anak-anak Adam semuanya ajma'in, illa kecuali ibadaka, hambamu ya Allah, minhum dari mereka, al-mukhlasin, yang engkau memang kamu pilih untuk ibadah kepadamu. Jadi kita ini bukan mukhlasin, pasti diobok-obok oleh syaitan. Maka bukan hanya mereka yang perlu didoakan, semuanya kita berdoa agar kita husnul khatimah. Ini adalah tujuan kita. Ini adalah tekad kita agar tidak bisa diganggu oleh syaitan, sehingga ikrar mereka terakhir minimal qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari neraka. Tak usah mengajak orang lain dulu, dirimu dan keluargamu kalau sudah kamu kawin, keturunanmu kalau sudah punya anak, jagalah biar selamat dari siksa api neraka. Itu maksudnya pendidikan. Itu maksudnya ada ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak begitu, apa artinya ilmu? Apa artinya semua yang diberikan oleh Allah alam ini? Kalau kita enggak selamat dari neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sesuai dengan keadaan zaman dan tuntutan masyarakat, ini saya akan sambutan sebentar saja. Nah, ini tujuan. Halo. Maka ini tujuan kita mendirikan pondok semenjak awal dengan Abah Kiai Haji almarhum Kiai Haji Ahmad Suyuti Mukhtar. Maka pondok ini namanya Ummul Qura As-Suyuti. As-Suyuti itu nama asli Abah, karena As-Suyuti itu mengambil dari kata kota di Mesir, namanya Asyut. Ada Imam Jalaluddin, itu pengarang kitab tafsir Jalalain, asalnya di kota dari Mesir, namanya kota Asyut. Nama itulah awal kota, awal nama Asyuti itu sama dengan Kiai Jalaluddin Asyuti itu, sama dengan Jailani itu dari Jailan, namanya langsung Jailani. Maka didirikan awal waktu masih ada almarhum, mungkin nama Asyuti ini agak ganjil karena masih tidak ada orangnya. Tapi setelah meninggal sangat bernilai kata-kata Asyuti, akan dikenang terus sampai selama masih ada pondok ini. Dikatakan Ummul Qura, kita katakanlah Mekah, karena Ummul Qura itu adalah nama dari Mekah, Al-Mukarramah. Dan ini kita terus melangkah ke depan, dan perlu diketahui, kata tadi memang sudah banyak juga dituntutan masyarakat bahwa mereka di Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah ini merupakan hanya dasar yang harus dikembangkan ke depan, baik yang ada ke luar negeri maupun ke dalam negeri maupun ke pesantren. Tetapi sudah siap juga kalau memang dituntut oleh masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Alhamdulillah semuanya terbukti. Ada yang terjun langsung ke masyarakat di Kalimantan, di Palembang, meskipun masih langgar-langgar kecil,
tapi alhamdulillah bermanfaat. Yang penting manfaatnya. Ada yang keluar negeri, alhamdulillah, nggak usah kita baca. Ada yang dalam negeri, alhamdulillah. Ada yang sudah S2 ngajar, ada yang sudah jadi PNS, banyak, alhamdulillah. Maka ada tuntutan di masyarakat. Sebentar saja kita disuruh mendirikan perguruan tinggi karena sudah banyak alumninya begini. Kita ajukan ke Kementerian Agama, kita ajukan ke Mendikbud. Tahu-tahu yang banyak merespon Mendikbud, Kementerian Pendidikan. Maka terbuktilah kita diberi jalan untuk mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Prosesnya sudah kita ajukan lengkap ke pusat, hanya dosennya belum sesuai. Maka tidak disetujui, disuruh milih dosen yang sesuai. Kita ajukan 15 dosen, yang sesuai hanya 6. Tinggal 9 dosen yang harus sesuai. Harus S2, yang ini karena mempunyai 3 prodi, 1 prodi informatika, 2 prodi sistem informasi, nomor 3 prodi bisnis digital. Jadi semuanya harus informatika. Sekarang kita perjuangkan untuk mencari yang S2 minimal, yang informatika sedang digodok insya Allah. Ini ada, ajukan lagi insya Allah turun. Karena kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Surabaya yang menangani tentang prasarana dan sarananya. Tinggal izin dari pusat, yang pusat itu menangani tentang dosen-dosennya, apakah layak, enggak, tidak, berkompeten apa tidak. Ini saja. Mengapa kita mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis? Karena saya teringat firman Allah di surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan Allah langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu merupakan tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang punya akal yang sehat. Siapa yang akal yang sehat itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu ayat sesudahnya. Orang yang punya akal sehat itu yang selalu ingat pada Allah, berdiri, duduk, berbaring. Ya pondok pesantren ini terus memikirkan ciptaan Allah yang di langit, di bumi, perlu teknologi. Sampai akhirnya endingnya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, ya Allah. Siapa yang akan mengatakan itu? Orang yang betul-betul beriman dan mengetahui ilmu-ilmu Allah yang tercermin, tersirat dalam ciptaan Allah langit dan bumi ini. Ini perlu lembaga. Maka kita bertekad dengan menggandeng iman dan ilmu yang diberikan oleh Allah, akan kita ciptakan mahasiswa yang endingnya nanti Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzaban nar. Maka jagalah kami dari siksa api neraka. Ini ujung-ujungnya begitu, jauh dari siksa neraka. Ujungnya siapapun. Jadi kalau ujung-ujungnya tidak selamat dari api neraka, berarti ada yang error di dalam hidupnya di dunia. Ada kesalahan. Itu semuanya begitu. Maka kita perjuangkan. Kita ada wadah nanti, mudah-mudahan untuk tahun sekarang, untuk tahun depan sudah dibuka ini. Amin ya Rabbal. Dengan syarat memang semenjak SD kelas 4 sudah perempuan laki dengan saya dipisah. Iya betul. Kelas 5, kelas 4.
Kelas 4. Kelas 4. Jadi di pondok sini kelas 4 SD sudah dipisah antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana nanti di perguruan tinggi? Pasti insya Allah dipisah. Yang mahasiswi di sana, yang mahasiswa di sini. Insya Allah. SD bayangkan dengan saya sudah bisa. Jadi kelas 4 SD di SD Al-Quran itu gak campur kelasnya antara laki dengan perempuan. Kelas 5 apalagi, kelas 6 apalagi. Apalagi nanti ya kalau di MTS MA-nya juga gak campur bisa. Apalagi di perguruan tingginya. Ini saja mungkin yang kami perlu beritahukan. Maka intinya mari kita bersyukur semuanya. Mudah-mudahan terus diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anak-anak kita yang terutama dan semuanya. Mudah-mudahan betul-betul anfusakum wa ahlikum naro. Manfaat segala ilmunya, manfaat segala didikannya selama 6 tahun di pondok pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya pribadi dan semua para asatidz yang ada di pondok ini mohon maaf kepada wali santri atas segala kekurangan selama kami mendidik putra-putra bapak-bapak. Inilah hanya kemampuan kami dan insya Allah kalau disyukuri akan terus berkembang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.